Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan tentang desain saya ini on the tower rental office. Jadi untuk pertama-tama tuh tujuannya itu untuk merencanakan bangunan kantor dengan konsep utama kantor sewa atau rental office untuk memenuhi kebutuhan pekerja secara fix office berkonsep working space dan lifestyle. Terus untuk kedua itu merencanakan kantor sewa yang jenis kegiatannya jenis kegiatan usaha beragam atau mixed use. Terus ada konsep working space yang mid size dan atau big community working space. Terus ini merencanakan bangunan kantor sewa yang memenuhi tuntutan kebutuhan kerja atau bisnis, antara lain produktivitas dan kegiatan penunjang, meminimalisir biaya operasional. Terus ada rancangan yang fleksibel dan menjamin terjalin interaksi antar pengguna. Terus yang ini image bangun kantor sewa, meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Jadi Mandel Tower ini terletak di Jalan R.A. Kartini Blok S, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Untuk pertama-tama ada building codes-nya. Building code di sini luas site-nya itu ada 5.056 meter persegi. KDB-nya itu maksimal 40%. Sedangkan pada desain ini cuma 1.944 atau 38%. Tinggi bangunan maksimal 24 lantai. KLB-nya 9,29 atau 47.004 meter persegi. Dan minimalnya itu 5. Jadi kalau 5 kisaran 25.000. Kalau 5 ini berarti kisaran 25.000. Untuk RTH-nya 35%. Sembada jalannya 7 meter dari as jalan. KTB-nya koefisien tapak bangunannya 50% dari luas site. Terus untuk tipologi presiden ada 2 yang diambil, yaitu ada dari office space at distrik 8 di Jakarta Selatan sama Mensana Tower di Cibubur. Untuk fasilitasnya ada sport center, ada retail dan cafe, ada musola dan lain-lain. Ini untuk interiornya. Ini ada auditorium, ini ada retail, juga retail. Ini working space-nya, ini kantor yang small and office-nya, ini yang gym, ini sport center, ini hall. Untuk konsepnya itu yang pasti pertama itu green building, karena untuk ini meminimalisir dampak lingkungan. Terus safety ini, jadi green buildingnya ini diterapkan bagaimana dengan cara menggunakan fasad yang berfungsi sebagai shading device untuk meminimalisir masuknya cahaya matahari ke dalam bangunan agar penggunaan pendingin ruangan itu lebih minimum konsumsi energinya. Terus juga dominan dinding tuh, maksudnya dominan dari dinding luar itu kaca untuk memaksimalkan cahaya yang masuk, untuk mengurangi konsumsi energi pada lampu dalam bangunan. Terus juga berkaca juga berfungsi sebagai memantulkan bunyi kebisingan dari jalan, sehingga nggak masuk dalam bangunan. Terus safety-nya pastinya yang pertama itu untuk safety ada ini sistem struktur rangka kolom balok sebagai safety struktur. Terus safety dalam keadaan darurat, sini ada tangga darurat, ada 2 tangga darurat. Ada 2 tangga darurat yang warna merah ini. Dan ada 2 lift barang, tapi juga bisa jadi lift emergency ketika ada keadaan darurat. Terus ada regenerasi cuman diambilnya itu dari ondel-ondel itu sebagai inspirasi atau konsep bentuk gubahan massa pada bangunan ini. Untuk konsep ramah difabelnya ini
diterapkan pada adanya parkir difabel, lift untuk transportasi dan bangunannya, terus sama ada toilet difabel, sama ada tadi tuh lift barang sebagai keadaan darurat. Ketika ada keadaan darurat, jadikan lift untuk bagi difabel, evakuasi difabel, jalur evakuasinya difabel. Ini transformasi beban itu dari ondel-ondel jadi bentuk teruang, terus terus ada konsep tampilan bangunan itu fasadnya. Fasadnya ada dua jenis. Fasad yang saya pakai itu fasad berupa shading yang vertikal dan horizontal. Di sini juga fasadnya berfungsi sebagai shading untuk green buildingnya tadi, supaya cahaya matahari nggak masuk langsung. Cahaya langsung tuh nggak masuk dalam bangunan sehingga panasnya nggak masuk dalam bangunan, efisiensi konsumsi energi pada AC-nya berkurang. Ini dulu jenis fasad. Untuk tampilan bangunannya seperti ini. Terinspirasi dari ondel-ondel tadi. Terus ada ini ada kebutuhan dan program kebutuhan program ruangan. Jadi untuk entrance lobby 5-10%, office area itu 55-65%, pengelola dan pendukungnya itu ada 15%, sirkulasi dan servis itu 10%, MEE itu 5-10%. Nah, jadi untuk yang office area-nya itu di sini terletak pada lantai tipikal 1 sampai lantai 17. Tapi ntar kan office-nya dibagi jadi 3, ada yang small, medium, sama large. Untuk retail dan cafe-nya ada di lantai 18 dan lantai 19. Itu kalau dihitung-hitung kisaran 5%. Untuk yang mendukung lain itu ya, untuk lantai 19 itu ada retail juga. Untuk lantai 20-nya ada gym. Ini sport center. Ukurannya 1188 meter persegi. Untuk parkir dalam bangunannya 1250 meter persegi. Dan ukuran basementnya itu 5000 meter persegi. Ini show working space 216 meter persegi ini di tiap lantainya. Terus ini ada propertinya sama yang kayak tadi. Nah, ini layout ruang ini. Nah, ini konsep layout ruang itu ada yang small range office itu di bagian sini. Dibagi per sekat-sekat. Ini tuh yang kayak gini tuh terletak dari lantai 1 sampai lantai 6. Sedangkan lantai 7 sampai lantai 17-nya itu dia langsung satu lantai full tuh disewa. Untuk konsep modul perancangannya pakai sistem grid 6 kali 6 meter. Angka kolom balok dengan struktur utama berupa core. Itu kenapa pakai grid 6 kali 6 itu dapat dari modul material yang dipakai. Karena modul yang dipakai itu ukuran keramik 60 kali 60, plafon ukuran 60 kali 120, di mana efisien jika dipakai di grid 6 kali 6 atau ukuran 6 kali 6. Ini untuk kebutuhan program ruang. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini untuk basement ukuran 2500, 512, sama lantai satunya 1900. Jadi totalnya ada 47.000. Terus ini konsep ruang luarnya. Jadi pada sirkulasi dalam site ini menggunakan jalur satu arah. Tujuannya untuk efisiensi sirkulasi dalam site. Jadi nggak terlalu banyak memakan area untuk sirkulasi. Jadi masuk dari sini habis drop off bisa langsung keluar atau mau parkir. Kalau mau beli parkirnya ke basement. Kalau untuk difabel parkir di depan, jadi harus muter dulu ke belakang. Kalau untuk motor parkir di belakang.
Terus ini ada perhitungan biaya estimasi untuk yang terdapat di SHBG itu ada tiga jenis. Jadi untuk yang harga rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Kalau yang rendah itu 5 juta, sama yang tengah 5,5, yang tinggi 6 juta. Terus dikalikan koefisien Jakarta itu jadi dikalikan 1,256 itu jadinya 6,2, 6,9 sama 7,5 juta. Terus untuk bangunannya itu koefisiennya jadi satu setengah dari harga yang tadi. Jadi dapatnya 9,4, 10,3, 11,3. Terus setelah dimasukkan semuanya untuk bangunannya itu yang harga rendah itu didapat 310 M, yang menengah 341 M, yang kualitas tinggi itu 370 M. Untuk ini yang non standarnya ada 16 M, 18 M, sama 24 M di total. Kalau ditotalkan 328 M itu untuk yang rendah, 361 M itu yang menengah, 398 itu yang paling tinggi, spek paling tinggi. Ditambah pajak jadinya 360 yang rendah. Ditambah pajak dan perizinan segala macam, di total 367 itu yang paling rendah, 405 yang sedang, dan 446 yang paling tinggi. Dan itu kalau dibagikan ke luas KLB-nya tadi, itu didapat 7,8 juta untuk rata-rata per meter perseginya untuk yang rendah. Kalau yang menengah itu 8,2 juta per meter persegi, sama yang paling tinggi itu 9,4 juta per meter perseginya. Terus ini untuk denah lantai satunya. Jadi di sini ada small rent office yang tadi, di sini yang large rent office, medium rent office. Di sini ada show working space 2. Di tiap lantainya ada show working space. Terus untuk lantai 3 sampai 4-nya sama ada small rent office-nya. Dan untuk lantai 7 sampai 17 itu yang large rent office. Jadi penyewaan untuk satu lantai, jadi di sini lengkap. Ada kubikel, terus atau kantor terbuka, terus ada show working space juga, ada ruang meeting dan lain-lain. Terus untuk lantai 18-nya itu ada retail dan cafe. Lantai 19-nya sama retail dan cafe. Lantai 20-nya ini gym, ini health center. Sport center itu ada gym sama ada biliar sama tenis meja. Terus ini yang lantai 21 ini yang medium rent office, cuma paling atas. Terus ini untuk basementnya. Sirkulasi basementnya itu ini basement 2. Nah ini basementnya, masuknya itu dari sini. Ini dari ground floor masuk. Kalau mau ke basement 2 belok sini, turun lagi, atau mau langsung keluarnya dari sini. Nah, yang dari basement 2, kan tadi dari basement 1 di sini. Terus ini parkir, kalau keluarnya ke sini. Keluar nanti munculnya di sini. Kalau mau keluar lagi langsung ke sini. Nah, ini untuk detail potongan. Detail potongan pada shading atau pada fasad. Jadi situ itu ada rangka curtain wall yang warna biru, rangka aluminium. Terus untuk penyangga pada fasad atau fasadnya itu menggunakan BCL seperti ini yang di-skrup ke rangka aluminium. Dan yang untuk shadingnya itu memakai rangka aluminium. Ini denah ground floor, di sini ada auditorium, di sini ada
ruang tunggu. Di sini ada retail, di sini ada time center. Terus ini ada potongan. Di sini ada potongan. Ada potongan bangunannya. Ini untuk situasi site. Ini tampak bangunan dari 4 sisi. Ini sisi barat, ini sisi utara, ini sisi timur, sisi selatan di sini. Ini muka ini terlihat dari jangkauan seperti ini. Terus ini untuk sistem dalam bangunannya, sini ada tangga darurat sebagai keamanan dari fire protection-nya. Misalnya ya fire protection-nya ada tangga darurat tadi. Ada 2 di sini. Kelihatan di potongan. Ini tampilan dari luar. Ini tadi yang property size. Ini program ruang. Ini yang zoning tadi. Ini bagian antara small range, medium range, dan large range office. Ini yang sirkulasi site plan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.